Assalamualaikum sahabat semuanya, jumpa lagi dengan Hairus Channel. Hari ini saya akan membahas tentang kekuatan hadir di saat ini. Baik sahabat semuanya, akan kita bahas tema kita kali ini tentang hadir di saat ini. Jangan lupa untuk subscribe channel saya dan selalu mengikuti apa yang kita bahas tentang kehidupan. Sahabat semuanya, tanpa kita sadari, kita dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita ini jarang hadir di saat ini. Hadir yang saya maksud adalah bahwa kita menikmati saat ini. Kita hadir dan betul-betul menyadari bahwa kita ada di sini, di saat ini, hidup di saat ini, ada di tempat ini. Hadir di saat ini akan menjadi kunci kebahagiaan hidup. Mampu untuk mensyukuri keadaan dan betul-betul mampu menikmati hidup. Selama ini sahabat semuanya, kita ini sering tidak sadar bahwa pikiran dan hati kita tidak ada di saat ini, tidak ada di sini. Adanya di mana? Seringkali ada di masa lalu atau ada di masa depan. Kalau pikiran kita selalu di masa lalu, sobat semuanya, maka yang terjadi adalah rasa marah, rasa kecewa terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan di masa lalu. Kalau misalnya kita terlalu ada di masa depan, maka biasanya apa yang terjadi dalam kehidupan kita akan diliputi oleh rasa khawatir, rasa cemas, rasa tidak yakin terhadap masa depan kita. Itu yang kemudian membuat kita tercerabut dari saat ini. Sobat semuanya, waktu yang kita miliki hanyalah ada di saat ini, di sini. Masa lalu sudah tidak ada di tangan kita, masa depan belum kita hadapi. Yang bisa kita hadapi dan kemudian kita lakukan yang terbaik adalah hanya di saat ini. Contoh bahwa kita tidak bisa selalu hadir di saat ini, sahabat semuanya. Misalnya, saat kita mandi di pagi hari, biasanya pikiran kita tidak bisa menikmati proses mandi itu. Pikiran kita tidak ada di dalam kamar mandi, tapi kita ada di jalan. Pikiran kita ada di kantor. Saat kita di jalan, pikiran kita ada di masa depan lagi. Biasanya pikiran kita sudah ada di kantor. Saat kita di kantor, pikiran kita juga berubah lagi, ada di masa depan lagi. Pikiran kita ada di rumah, maka saat ini tidak bisa kita nikmati dan apa yang kita kerjakan tidak akan bisa menjadi maksimal. Yang terjadi adalah kita terpaksa melakukan sesuatu. Disitulah kemudian akan menjadi sumber penderitaan terhebat dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup di masa lalu juga sering kita alami, sobat semuanya. Saat kita di sini, di saat ini, biasanya pikiran kita mengembara kembali ke masa lalu. Entah kapan itu di masa lalu, mungkin masa kecil, mungkin masa remaja, atau kenangan-kenangan indah yang ada di masa lalu kita putar kembali. Maka kalau kenangan itu kemudian tidak membuat kita bahagia di saat ini, kita akan memutar kembali film kehidupan di masa lalu dan itu terjadi atau mengganggu kebahagiaan kita di saat ini. Lain sahabat semuanya, kita harus mampu menyadari pikiran kita dan kemudian menarik pikiran kita untuk selalu hadir di saat ini, menikmati apapun yang ada di dalam kehidupan kita sehingga kita mampu mensyukuri apapun yang terjadi. Bagaimana kiat untuk bisa hadir di saat ini, sobat semuanya? Ada satu kiat sederhana yang bisa saya share di topik kali ini adalah menyadari nafas kita. Kalau kita pernah melihat film Sun Gokong itu, biasanya selalu diingatkan jangan lupa bernafas. Jangan lupa bernafas ini, sobat semuanya, bukan kemudian kita tidak bernafas atau kita tidak menghirup udara, tapi kita tidak atau jarang sekali menyadari nafas kita sehari-hari. Kita bernafas tidak memenuhi kebutuhan oksigen tubuh kita dan otak kita sehingga kita tidak mampu untuk selalu hadir di saat ini. Pikiran kita selalu mengembara ke belakang, ke masa lalu, atau kemudian meloncat ke masa depan. Sedangkan tubuh kita, saudara semuanya, sobat semuanya, ada di sini. Ketika pikiran kita mengajak ke masa lalu atau ke masa depan, maka tubuh kita akan tersiksa.
Salah satu tandanya sobat semuanya, kadang-kadang kita tidak bisa berkonsentrasi, tidak bisa menikmati keadaan. Ketika di ruangan kita ingin keluar, ketika di luar kita juga ingin tidak tahu harus kemana. Karena tubuh kita diajak untuk lari kemana-mana oleh pikiran kita. Itu yang kemudian menghabiskan energi kita, dan sumber penyakit dan lain akan bisa hadir kalau misalnya kita sering tidak mampu hadir di saat ini. Kita tidak boleh untuk melihat masa lalu sobat semuanya, boleh saja, tapi jangan hidup di masa lalu. Kita bisa melihat ke masa lalu kita untuk kemudian mengambil hikmah, mengambil pelajaran apa yang terjadi di masa lalu, untuk kemudian kita ubah sudut pandangnya, sehingga kemudian kita bisa belajar pada kesalahan dan kegagalan di masa lalu. Seperti kita naik sepeda atau naik mobil, sekali-sekali melihat spion untuk melihat keadaan di belakang itu boleh, agar kita bisa mengambil sikap dalam berkendara. Tapi kalau kita selalu melihat spion dan abai untuk melihat saat ini ketika berkendara, maka sesuatu yang tidak kita harapkan bisa terjadi, karena kita tidak bisa awas atau tidak bisa fokus terhadap proses berkendara. Melihat masa depan juga tidak ada salahnya sobat semuanya. Tapi kalau kita selalu hidup di masa depan, atau terlalu lama mengembara di masa depan, maka kita akan selalu diikuti berbagai kecemasan dan kekhawatiran terhadap apa yang akan kita hadapi di masa depan. Melihat masa depan boleh untuk berencana, tapi tinggal atau terlalu melekat untuk selalu ada di masa depan akan membuat kita mengabaikan atau menyia-nyiakan waktu di saat ini, sehingga kita tidak bisa melakukan yang terbaik di saat ini. Apa yang kita lakukan di saat ini yang terbaik adalah saat kita mampu untuk hadir di saat ini. Kalau saat ini kita bisa lakukan yang terbaik, maka suatu saat masa lalu kita akan menjadi baik. Demikian juga kalau kita mampu melakukan yang terbaik di saat ini dengan hadir di saat ini, maka masa depan kita juga akan menjadi baik. Karena masa depan adalah kumpulan dari saat ini, begitu juga dengan masa lalu adalah kumpulan dari saat ini. Itu yang bisa saya hadirkan sobat semuanya untuk topik kali ini. Silahkan tunggu lagi topik-topik yang lain tentang kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.